Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian online membahas sirah Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-9 tentang kisah beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Tsaur dalam perjalanan hijrah menuju kota Madinah. Demikian juga yang kedua, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21, yakni tentang beliau yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemarin telah kita sebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukilkan ijma bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan orang-orang yang memiliki karakter yang sama dengan beliau. Kemudian juga ya, di antara ayat Al-Quran yang turun kepada beliau adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-181, di mana beliau memukul seorang Yahudi yang mengatakan bahwa innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir dan kami adalah orang-orang yang kaya. Maka diturunkanlah ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-181 sebagai pembenaran atas perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-22 berkenaan dengan sumpahnya Abu Bakar untuk tidak memberikan infak kepada Mistah bin Utsasah yang telah ikut serta menyebarkan fitnah kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang turun ya tentang atau yang berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masyaallah ikhwah, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita pada pertemuan malam ini akan bahas ya suatu pembahasan yang baru, yakni tentang isyarat kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat beliau, pada hakikatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat bahwa nanti yang menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar. Ya. Ini perlu kita ketahui karena sebagian orang ya dari kalangan ahlul bid'ah mengatakan bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Ali. Ya, kita sering dengar ini ya, terutama dari orang-orang Syiah. Mereka mengatakan bahwa Ali lah yang berhak untuk menduduki kekhilafahan. Namun kalau kita melihat ya hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tampak sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu untuk menjadi pengganti beliau. Dan ini disepakati oleh para sahabat. Ya, para sahabat Rasulullah SAW ya tidak ada yang kemudian memprotes kekhilafahan. Bahkan Ali sendiri yang dikatakan oleh orang-orang Syiah dia lebih berhak untuk menjadi khalifah, Ali sendiri menerima pengangkatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, sesungguhnya isyarat bahwa bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi pemimpin
setelah Rasulullah SAW, ini sangat jelas ya. Di mata para sahabat, hal yang demikian sangat jelas sehingga tidak ada di antara mereka yang kemudian menolak kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, apa saja isyarat yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bagi penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, sebagai pemimpin pasca wafatnya beliau. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara isyarat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini menjadi khalifah pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah ditunjuknya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imam salat. Ya. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau sudah menunjuk Abu Bakar sebagai imam pengganti beliau. Ya, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memang telah dipilih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau sudah ditunjuk untuk mengimami kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari mengisahkan tentang bagaimana keadaan di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduh." Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, kemudian ya semakin bertambah parahlah sakit yang beliau derita. Semakin bertambah parahlah sakit yang beliau derita. Faqala muru Abu Bakar fal yusalli bin nas. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia sholat. Ya, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat agar menyuruh Abu Bakar mengimami mereka sholat. Faqalat Aisyah ya Rasulullah inna Abu Bakar rajulun raqiq. Rajulun raqiq. Mata yakum maqamak la yastati an yusalli bin nas. Maka Aisyah sebagai putri dari Abu Bakar, beliau tahu kondisi bapaknya. Ya, Abu Bakar ini sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal ketika kita membahas beberapa karakter dari beliau, beliau ini memiliki hati yang sensitif ya. Hati yang lembut. Ya, makanya kata Aisyah, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun raqiq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang laki-laki yang amat perasa, yang mudah menangis dia, hatinya lembut. Mata yakum maqamak la yastati an yusalli bin nas. Kalau dia diletakkan pada posisimu, artinya menjadi imam bagi manusia, maka sesungguhnya dia tidak akan mampu. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha tahu bagaimana keadaan bapaknya. Bapaknya sangat sensitif ya. Sehingga kalau disuruh mengimami, ya kemungkinan besarnya dia akan banyak menangis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muri Abu Bakar fayusalli bin nas fa inna kunna sawahibu Yusuf." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ya, maka kalian ini seperti saudara-saudaranya Yusuf. Ya, banyak membangkang, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia, tapi kalian malah mengajak berdebat. Ya, akhirnya apa? Diperintahkanlah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami para sahabat, memenuhi apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, qala fa shalla bihim Abu Bakar hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Bakar pun mengimami manusia ya dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Unzuru ya barakallahu fikum
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar sebagai imam ya ketika beliau masih hidup. Berarti apa? Ya, posisi Abu Bakar ini sangatlah tinggi di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Buktinya dia diperintahkan untuk mengimami manusia dalam keadaan Rasulullah masih hadir. Ada di kota Madinah, beliau masih hidup. Tapi yang diperintahkan untuk mengimami manusia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, ya, isyarat kekhilafahan beliau. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau untuk menggantikan ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, barakallahu fiikum. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya untuk menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai teladan, ya, sebagai sosok yang hendaknya diikuti. Ya, yang namanya sosok yang hendaknya diikuti ini artinya apa? Pemimpin, ya, menempati posisi sebagai pemimpin. Jadi beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan agar kaum muslimin ya mengikuti Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya, Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adri ma qadru baqa'i fikum." Sesungguhnya aku tidak tahu ya batasan waktu ya aku hidup bersama kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui perkara yang gaib, ya. Enggak tahu kapan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan kepada para sahabat, "Inilah adri ma qadru baqa'i fikum." Sesungguhnya aku tidak mengetahui ya kadar ya atau waktu yang tersisa bagiku untuk tinggal bersama kalian. Untuk tinggal bersama kalian. Kemudian faqtadu billadzina au billadzaini min ba'di. Maka hendaknya kalian mengikuti dua orang sepeninggalku. Jadi sepeninggalku nanti setelah aku meninggal dunia, ikutilah dua orang. Wa asyara ila Abi Bakar wa Umar. Kemudian beliau menunjuk kepada sosok Abu Bakar dan Umar. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan ini barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan ya manusia untuk menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai ikutan mereka, sebagai teladan mereka. Faqtadu billadzaini min ba'di. Maka ikutilah dua orang ya sepeninggalku. Kemudian beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Nah, maka ini isyarat ya bagi manusia untuk menjadikan Abu Bakar sebagai ya pemimpin mereka. Ya, karena Nabi mengisyaratkan apa? Pilihlah atau ikutilah Abu Bakar dan Umar. Jadi sepeninggal beliau. Ini isyarat yang kedua yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu memang telah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Kemudian apa lagi yang menunjukkan ya yang menjadi isyarat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini menjadi khalifah atau menjadi pemimpin kaum muslimin pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji. Untuk memimpin jamaah haji. Jadi pada tahun ke-9 Hijriyah ya Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan agar kaum muslimin berhaji. Namun yang memimpin bukan Rasulullah, tapi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memimpin langsung ya ibadah haji di tahun ke-9 Hijriah itu. Ya, karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin
praktek haji beliau itu tercampuri dengan praktek-praktek jahiliyah yang tidak disetujui oleh syariat. Ya. Jadi ketika itu kaum musyrikin masih banyak yang masih melakukan haji seperti hajinya jahiliyah. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam langsung berangkat untuk menunaikan ibadah haji, ya, dalam keadaan kaum musyrikin masih melaksanakan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat Islam, maka orang-orang akan bingung, mana ini yang menjadi syariat haji? Kenapa Rasulullah SAW diam terhadap perbuatan yang demikian dan demikian? Ya, itu kalau apa? Kalau jamaah haji kaum musyrikin masih ada. Ya. Sehingga orang-orang akan sulit untuk membedakan mana haji yang syar'i, mana haji yang merupakan kebiasaan jahiliyah yang tidak disetujui dalam syariat kita. Oleh karena itu Nabi SAW ya setelah Fathu Makkah, setelah kota Makkah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka yang memimpin haji terlebih dahulu itu adalah Abu Bakar. Ya. Nah, waktu Abu Bakar memimpin jamaah haji, barulah beliau melarang, atau Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk melarang segala bentuk praktek-praktek haji yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, tidak boleh lagi tawaf, tidak boleh lagi ada panggilan-panggilan atau talbiyah yang dipenuhi dengan kesyirikan, ya, tidak ada lagi. Kemudian tidak boleh lagi tawaf dalam keadaan telanjang, ya. Jadi Abu Bakar diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengkelirkan ini terlebih dahulu. Baru kemudian pada tahun ke-10 Hijriyah menjelang wafatnya beliau berhaji. Dan Nabi SAW itu hanya berhaji 1 kali saja selama beliau hidup. Ya, cuma Hajatul Wada itu saja haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena beliau alaihi salatu wassalam ingin membersihkan terlebih dahulu praktek ya ibadah haji. Ya, ingin membersihkan praktek ibadah haji dari praktek-praktek jahiliyah yang tidak diakomodir oleh syariat kita. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah mengatakan, ya, ba'atsani Abu Bakar As-Siddiq fil hajjah allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada'. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar mengutusku pada musim haji ketika beliau diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau diserahi wewenang untuk memimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, qabla hajjatil wada', sebelum haji wada', haji perpisahan. Fi rahtin yu'adzinuna fin nasi yaumal hajj yauman nahr la yahujju ba'dal am musyrikun wa la yatufa bil baiti uryan. Abu Bakar mengutusku kepada manusia untuk mengumumkan, ya, pada hari An-Nahr, ya, bahwa la yahujju ba'dal am musyrik. Tidak boleh lagi berhaji, ya, tidak boleh lagi berhaji. Tidak boleh lagi berhaji di tahun yang akan datang orang-orang musyrik. Ya, demikian juga tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, jadi apa? Nabi alaihissalam mengutus terlebih dahulu Abu Bakar untuk mengkelirkan masalah ini. Jangan sampai nanti ketika Nabi alaihissalam berhijrah, Nabi SAW berhaji, masih ada praktek-praktek kesyirikan, masih ada praktek-praktek yang ya menyelisih syariat. Nah, ini kita melihat bagaimana posisi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliaulah yang utus oleh Rasulullah untuk memimpin jamaah haji, untuk mengkelirkan perkara-perkara yang tidak syar'i dalam ibadah haji. Pokoknya tahun depan ketika Nabi yang berhaji sudah tidak boleh ada lagi praktek-praktek semacam ini. Ya. Ini menunjukkan, ini mengisyaratkan kepemimpinan Abu Bakar. Ya,
Rasulullah SAW tidak memerintahkan Umar atau Ali atau Uthman ya untuk memimpin jamaah haji. Ini kan jamaah haji rombongan yang sangat besar ya. Ya, rombongan yang sangat besar. Ya, Abu Bakar lah yang dipilih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpinnya. Maka ini tentu indikasi yang sangat jelas, sangat terang benderang, ya, yang menunjukkan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilih beliau sebagai pemimpin jamaah haji. Ya, ini artinya apa? Nabi meridhoi kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jelas ya dalilnya, jelas sekali. Ya, menunjukkan bahwa Abu Bakar telah dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin bahkan ketika beliau alaihissalam masih hidup. Baik, kemudian di antara indikasi lain yang menunjukkan atau yang mengisyaratkan tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sebuah kisah yang dituturkan oleh Jubair bin Mut'im. Ya, tentang seorang wanita yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang harus dia datangi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada. Masya Allah, ini juga isyarat yang demikian terang ya, demikian jelas. Ya, ada orang bertanya siapa yang harus dia datangi pasca wafatnya Nabi Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan temuilah Abu Bakar, temuilah Abu Bakar. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan atatimra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fa amaraha an tarji'a ilaih. Ada seorang wanita yang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bertanya tentang sesuatu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk kembali lagi nanti. Maka wanita ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qalat ara'aita in ji'tu walam ajidka ka'annaha taqul al-maut. Wanita ini mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku kembali kemudian aku tidak mendapati dirimu? Ya, jadi seakan-akan wanita ini mengkhawatirkan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya punya suatu permasalahan, ya, saya harus bertanya kepada seseorang, ya, kemudian saya tidak mendapati engkau wahai Rasul, maka kepada siapa aku harus bertanya? Ka'annaha taqulul maut. Seakan-akan dia mengatakan hal tersebut karena menyadari kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dekat. Ya, jadi dia dia memaksudkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ini rujukannya siapa? Maka apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, qala in lam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau engkau tidak mendapati aku, kata Rasulullah SAW kepada wanita tadi, kalau engkau tidak mendapati aku, fa'ti Abu Bakar, maka datangilah Abu Bakar. Unzuru barakallahu fikum, kepada siapa dia diarahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau saya sudah tiada, kalau engkau tidak lagi menemui aku, tidak mendapati aku, maka datangilah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lagi-lagi ini indikasi yang sangat kuat, ya, isyarat yang demikian jelas tentang penunjukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau engkau tidak mendapati aku, maka temuilah Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, isyarat penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin itu tidaklah ridha kecuali hanya kepada Abu Bakar. Allah dan kaum mukminin tidaklah ridha, ya, melainkan yang menjadi pemimpin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku,
Ya ini menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ud'ili Abu Bakar, abaki wa akhak." Ya, panggillah ya untukku Abu Bakar, yaitu bapak dan saudaramu. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan ya Aisyah radhiyallahu taala anha untuk memanggil bapak beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Qala hatta aktuba kitaban fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin wa yaqulu qail ana aula. Ya, panggil Abu Bakar ke sini ya sehingga aku bisa menuliskan sebuah risalah, ya sebuah wasiat. Ya, karena aku khawatir ya ada orang-orang yang menginginkan kepemimpinan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan ya adanya perpecahan di tengah kaum muslimin. Nanti ada orang banyak yang mengklaim dia berhak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal yang demikian. Ya. Beliau tidak menginginkan fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin. Aku tidak menginginkan ada orang yang ya berambisi kepada kepemimpinan. Kemudian dia mengatakan wa yaqulu qail ana aula. Kemudian dia mengatakan bahwa aku ini lebih utama untuk menjadi pemimpin. Tidak. Nabi nggak mau ada orang-orang yang semacam ini di tengah-tengah para sahabat. Makanya beliau ya menegaskan kembali, kata beliau, wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Ya, Allah dan orang-orang yang beriman ini tidaklah ridha kecuali kepada sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, isyarat yang demikian jelas ya dari Nabi alaihi salatu wasalam ya yang menunjukkan bahwa pemimpin pasca wafatnya beliau itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi inilah dalil-dalil yang sangat jelas ya menunjukkan kepada kita bahwa sosok yang memang layak untuk menjadi pemimpin pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai imam salat. Ya, ini indikasi yang jelas juga. Beliau tidak menunjuki yang lainnya, beliau menunjuki Abu Bakar sebagai imam kaum muslimin, mengimami kaum muslimin dalam salat mereka. Kemudian beliau secara sharih menjelaskan atau memerintahkan para sahabat untuk menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai teladan. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji sebelum Hajjatul Wada. Ya, ini juga indikasi yang demikian kuat. Kemudian beliau ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW, ya siapa yang ditemui setelah wafatnya Rasul? Ya, maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, ya illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau engkau tidak menemui aku, maka temuilah Abu Bakar. Ya, dan yang terakhir Nabi SAW menegaskan, ya wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Ya, Allah dan orang-orang yang beriman tidaklah meridhoi mereka untuk dipimpin. Yani Allah dan orang-orang beriman tidaklah meridhoi yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, demikian kaum muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, isyarat-isyarat yang demikian kuat, isyarat-isyarat yang demikian jelas ya tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan esok hari kita akan ceritakan bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, bagaimana leadershipnya, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, ketika itu para sahabat semua goncang. Bahkan figur Umar bin Khattab yang kita kenal sebagai orang yang demikian tegas, demikian keras, tidak mampu untuk menghadapi realita ya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Abu Bakar lah yang kemudian menenangkan para sahabat. Nah, besok kita akan bahas bagaimana kekuatan leadership atau kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika menerima kabar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat.
Baik, nakifillahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.